Mengembangkan sebuah kode yang baik adalah kode yang bebas bugs. Tapi apakah itu mungkin? Tentu tidak. Walaupun kita sudah melakukan serangkaian aktivitas seperti unit testing, user acceptance testing, dan aktivitas yang lain, terkadang kita tidak pernah luput dari yang namanya bugs. Untuk itulah, lahirlah suatu tools yang namanya debuggers. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan debugger di Visual Studio Code. Mari kita mulai. Kali ini kita akan membahas mengenai debugger di Visual Studio Code. Kalau bicara Visual Studio 2019, maka rekan-rekan sudah paham. Visual Studio 2019 punya debugger yang cukup kuat, cukup heboh, cukup keren gitu ya. Dan kita akan melihat Visual Studio Code punya debugger yang sama tidak kuatnya dengan Visual Studio 2019. Debugger itu ada di menu Run dan kita bisa melihat install additional debugger. Fortunately, yang cukup kita patut syukuri adalah pada saat kita membuka sebuah file seperti .cs, .py, ataupun .c++, maka secara otomatis debugger juga turut dipasang. Kalau tidak, kita bisa klik install additional debugger, maka di sini akan tampil list debugger yang bisa kita unduh dan bisa kita pasang. Mulai dari Docker, Go Language, PHP, sampai debugger for Chrome. Jadi, kalau saya boleh bilang, Visual Studio Code punya banyak pilihan untuk melakukan debugger. Dan saat ini kita akan mencoba mendemokan di berkas C#. Oke, debugger diawali dengan kita menjalankan debugging. Jadi ada satu sesi yang kita sebut dengan debugging session. Itu kita jalankan pada saat kita mengklik start debugging. Kalau kita mengklik run without debugging, maka secara otomatis tidak akan berjalan. Debugger kita tidak akan diaktifkan. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan start debugging. Tetapi, alih-alih kita memilih seluruh kode untuk kita debug, biasanya kita mengeset kode mana yang kita curigai memiliki bugs. Ini yang kita sebut dengan breakpoint. Ya. Breakpoint sendiri ada macam-macam. Ada breakpoint inline breakpoint, function breakpoint, dan sebagainya. Kita akan coba beri breakpoint di bagian sini. Ya. Kemudian kita akan jalankan dengan mengklik start debugging. Jadi kita tambahkan sebuah breakpoint. Di sini saya menambahkan breakpoint di bagian name plus sama dengan letters. Kemudian saya akan jalankan dengan mengklik start debugging. Rekan-rekan bisa melihat bahwa kode saya berhenti di name plus sama dengan letters. Inilah yang disebut dengan breakpoint, yaitu titik di mana kode itu dipecah, di break gitu ya. Setelah itu kita bisa melakukan aktivitas seperti step into, step out, dan step over. Oke, ini basic sekali dari debugging. Step over artinya adalah kita melangkah demi langkah. Sementara pada saat kita bicara step into, maka kita akan masuk ke baris kode apabila kode tersebut memiliki function. Jadi kalau kita memiliki function, maka kode itu akan dipanggil. Saya akan melakukan step over di sini. Saya tekan F10, maka rekan-rekan bisa melihat bahwa kode saya berpindah dari satu step ke step yang lain. Saya tekan F10, kemudian saya tekan F10 lagi. Maka kode kita berjalan di baris tersebut. Dan dia akan masuk ke iterasi berikutnya. Kemudian saya tekan F10, F10, F10. Dan di sini saya akan melakukan sedikit yang berbeda, yaitu saya akan memilih F11. F11 itu apa? F11 itu adalah step into. Begitu saya klik ke F11, maka kode akan masuk ke function yang saya panggil. Kemudian saya tekan F10, 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 maka dia akan kembali. Jadi setelah selesai dipanggil send message, dia akan kembali keluar lagi. Kemudian saya akan klik F10 dan seterusnya. Jadi itu perbedaan antara step into dengan step over. Kemudian ada apa lagi? Kita akan punya continue, yaitu melanjutkan kode. Ya, seperti itu. Oke. Kita juga punya restart.
Kita restart kodenya kembali. Rekan-rekan bisa melihat di situ. Oke. Kita juga punya stop. Dan yang teman-teman bisa lihat lainnya adalah teman-teman bisa melihat di sini nih. Ya. Secara sederhana kita overkan, maka kita bisa melakukan watch variabel-variabel yang biasa kita lakukan. Seperti itu. Jadi kita bisa panggil dan rekan-rekan bisa melihat variabel name ini berisi apa. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian variabel name ini berisi apa dan seterusnya. Taruhlah kita memiliki sebuah iterasi array sampai 100 iterasi. Kemudian kita ingin mengidentifikasi iterasi tersebut pada saat iterasi ke 90. Maka alih-alih kita menjalankan step into sampai 90, kita bisa menggunakan breakpoint yang kita sebut dengan conditional breakpoint. Jadi caranya kita bisa new breakpoint di sini, kemudian kita pilih conditional breakpoint, maka di sini nanti akan ada expression seperti itu ya. Contohnya expressionnya kita i equal misalnya kita sampai ke 9 ya, seperti itu. Maka sekarang kita akan jalankan conditional breakpoint tersebut. Ya, maka rekan-rekan melihat pada saat i tersebut bernilai 9, conditional breakpoint itu akan dipanggil. Ya. Selain conditional breakpoint juga terdapat breakpoint yang lain, yaitu inline breakpoint, function breakpoint. Inline breakpoint biasanya kita lakukan pada saat kita memiliki sebuah kode yang ellipsis atau minified ya, kode-kode yang satu baris tetapi sebenarnya itu adalah sebuah kode singkatan atau disingkat. Kita menggunakan inline breakpoint. Kalau function breakpoint biasanya kita dikaitkan dengan breakpoint yang terkait dengan nama function. Jadi kita tidak memerlukan barisnya, tetapi kita bisa memilih nama dari function tersebut. Demikian dasar-dasar debugging, kita bisa lanjutkan di sesi selanjutnya. Sampai jumpa.